Semua penganut Daoisme pasti akan setuju bahwa lebih baik kita melepaskan, membiarkan perubahan terjadi, dan mengikuti arus kehidupan daripada kita menolak perubahan dan memaksakan kehendak. Namun yang sering terjadi malah sebaliknya. Ketika kita terlibat romantisme dengan seseorang, kita sering melakukan kebalikan dari apa yang diajarkan oleh Daoisme ini. Kita terikat, dikendalikan, bahkan bisa menjadi sangat takut kehilangan. Terlebih lagi pada puncak fase romantisme atau lagi sayang-sayangnya. Biasanya kita berharap hubungan itu tidak akan pernah berakhir. Tapi seperti yang kita semua tahu, fase puncak romantisme itu tidak akan pernah berlangsung lama. Perasaan tertarik akan mulai menurun dan lambat laun hubungan akan terasa hambar, sehingga menyebabkan hubungan tersebut harus berakhir. Nah, perubahan drastis seperti ini sangat sulit untuk ditangani, terutama jika perubahannya tidak saling menguntungkan. Bagi sebagian orang mungkin butuh bertahun-tahun untuk melupakannya, sedangkan yang lainnya lagi tidak akan pernah bisa benar-benar menerima perpisahan. Nah, filosofi Daoisme dapat membantu kita melihat perpisahan dan patah hati dengan cara lain, sehingga kita bisa melepaskan keterikatan dan menerima keadaan yang telah terjadi. Dan dalam video ini, kita akan eksplorasi bagaimana filosofi Daoisme dapat membantu kita. Daoisme adalah sebuah filosofi yang mengajarkan kita bagaimana menjalani hidup sesuai dengan alam semesta. Ini bukan berarti bahwa kita dapat mengendalikan alam semesta, tapi kita dapat memahaminya dan membuatnya bekerja untuk kita. Para penganut Daoisme percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Mereka berusaha untuk hidup selaras dengan alam semesta, dengan menerima apa yang diberikan dan juga melepaskan apa yang tidak lagi berguna bagi mereka. Dari perspektif ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap hubungan berakhir ya karena memang sudah harus berakhir. Dan memang begitulah cara alam bekerja. Tapi ketika kita tidak mengucapkan selamat tinggal pada apa yang pergi, kita tidak akan bisa menyambut apa yang datang. Karena selama kita belum melepaskan suatu hal, kita tidak akan bisa menerima hal lain sepenuhnya. Kita juga tidak akan bisa menjalani hidup sepenuhnya. Jadi jika kita menggenggam terlalu erat hubungan masa lalu, entah apapun itu yang kita genggam, maka inilah saatnya untuk melepaskan dan mengikuti arus yang sudah direncanakan untuk kita. Suatu ketika orang bijak Dao yang bernama Zhuangzi mengembara di pegunungan dan menemukan sebatang pohon yang besar. Cabang-cabangnya tebal, namun pohon tersebut bengkok. Seorang penebang pohon lewat, tapi dia menolak untuk menebang pohon yang bengkok itu. Ketika Zhuangzi bertanya kenapa dia tidak menebang pohon itu, lalu dia menjawab, pohon itu tidak berharga dan kayunya tidak ada gunanya. Tapi Zhuangzi berkata, ya, karena tidak berharga, pohon ini nanti bisa bertahan selama bertahun-tahun. Cerita ini memang tidak ada hubungannya dengan patah hati, tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil tentang berkat penolakan. Pohon itu ditolak karena kayunya tidak ada gunanya, tapi penolakan ini akan membuat pohon itu menjadi tua dan indah. Dan selama bertahun-tahun nanti, orang-orang akan mengaguminya, bahkan bisa menyatakan tempat itu sebagai tempat yang suci. Nah, dari cerita tersebut, kita dapat menyadari bahwa setiap perubahan yang datang pasti ada kerugian dan keuntungannya. Mari kita ambil contoh, banyak manfaat yang dapat kita rasakan ketika kita sendirian. Misalnya kita bisa menemukan ketenangan setelah berakhirnya hubungan yang menguras emosi. Kita mungkin juga akan menyadari bahwa kita tidak cocok dengan orang yang kita perjuangkan. Mungkin juga kita telah direncanakan bertemu seseorang yang lebih sesuai cocok dengan sifat kita. Ingat, seperti yang telah kita pelajari dari cerita pohon bengkok, segala sesuatu pasti memiliki peran untuk dimainkan di alam semesta. Begitu juga dengan kita. Meskipun pohon tersebut telah ditolak untuk ditebang dan dijadikan papan kayu, tapi penolakan tersebut telah membuat pohon itu menjadi tua dan indah. Banyak orang mencoba untuk mempercepat proses penyembuhan setelah perpisahan dengan mencari cara untuk menekan pikiran dan emosinya. Tapi cara itu tidak akan pernah berhasil karena lukanya tidak sembuh secara alami. Dan memang kita dapat memilih untuk lari atau mencari pelampiasan. Tapi perlu diingat, kita tetap akan kembali menghadapinya suatu hari nanti. Atau kita bisa juga dapat memilih untuk melawan rasa sakit itu. Tapi dengan melakukannya, rasa sakit itu hanya akan bertambah karena hal itu hanya akan menambah lapisan rasa sakit di atas rasa sakit yang sudah ada. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, semakin kita ingin bebas dari rasa sakit, semakin banyak rasa sakit yang akan kita rasakan.
Nah, daripada kita mencoba menghilangkan rasa sakit, lebih baik kita terima rasa sakit itu sebagai bagian yang tak terhindarkan dari perpisahan, sampai rasa sakit itu mereda secara alami, seperti mendung berubah menjadi langit yang cerah. Melepaskan seseorang bisa menjadi proses yang tidak pernah berakhir jika kita menolak untuk mengikuti perubahan. Tidak ada yang permanen. Semuanya datang dan pergi, termasuk orang-orang dalam hidup kita. Sapa mereka yang datang dan biarkan mereka yang pergi.